kita kan udah janjian kita mau pergi jalan-jalan, main. Adik-adik, tahu nggak mana Kak Steven? Tolong teleponin dong, teleponin. Aku udah nunggu lama nih. Kanuel. Aduh, dari mana aja sih Kak? Aku udah nunggu loh. Sorry Kak, tadi ada urusan di jalan. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita jadi jalan-jalan kan? Jadi Beli mainan kan? Jadi dong. Tapi Kak, aku cuma punya uang 2.000, dikit banget Kak. Nggak usah pikirin nih, lihat. Waduh, adik-adik. Wah, hebat. Tapi diam. Ini habis dari dompetnya Mama. Kamu mencuri uang mamamu? Nggak apa-apa, ayo. Aduh, nggak boleh Kak Steven. Kamu nggak boleh mencuri. Kamu harus berkata jujur sama mamamu. Tapi aku takut kalau jujur nanti dimarahin. Ya, nggak apa-apa Kak Steven. Kita harus belajar bertanggung jawab. Dan kalau kita berani berkata jujur dan berani mengatakan kebenaran, pasti mamanya Kak Steven akan mengampuni. Gitu ya? Iya, nggak perlu takut untuk berkata yang benar. Oke lah kalau Oke ya. Oke. Berarti sekarang kita ke rumah Kak Steven dulu, terus ngomong sama mamanya Kak Steven kebenarannya. Ya, boleh. Kita harus cepet karena adik-adik udah mau ibadah itu udah nungguin. Maaf ya adik-adik. Aduh, Maaf ya. jadi tenang ya. Tungguin kakak ya. Tunggu. Mau ke rumah Kak Steven dulu. Oke. Dadah adik-adik. Dadah. Shalom adik-adik. Selamat pagi semua. Sekarang kita waktunya untuk memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan kita nanti mau menyembah Tuhan Yesus. Semuanya sudah siap? Semuanya mau jadi pahlawan-pahlawannya Kristus? Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Katakan akulah pahlawan Kristus. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dor dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dor dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dor dengan imanku. Yeay. Kita melanjutkan pujian kita hari ini. Katakan kuat-kuat, yang terkuat adalah Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus itu kuat, Yesus itu hebat, Yesus itu besar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus itu kuat, Yesus itu hebat, Yesus itu besar-besar, tiada tandingannya. Yesus itu kuat, Yesus itu hebat, Yesus itu besar-besar, tiada tandingannya. Yesus itu kuat, Yesus itu hebat, Yesus itu besar-besar, tiada tandingannya. Yesus itu kuat, Yesus itu hebat, Yesus itu besar-besar, tiada tandingannya. Yesus itu besar-besar, tiada tandingannya. Yesus itu besar-besar, tiada tandingannya. Puji Tuhan, haleluya. Silakan kembali duduk adik-adik. Kita akan menyembah Tuhan karena sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita tenang, duduk diam. Kita mau menyembah Tuhan. Kita menaikkan satu pujian.
berdoa bersama-sama, satukan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pujian dan penyembahan yang kami sudah naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan, pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, menyiapkan telinga kami buka hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami bisa melakukan apa yang firman-Mu katakan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Pasti sehat ya, karena di hari ini Kak Fandi juga sehat. Oke adik-adik, di hari ini kita akan belajar tentang perlengkapan senjata Allah yang kelima, yaitu ketopong keselamatan. Ini dia. Apa itu ketopong keselamatan? Ketopong keselamatan adalah senjata yang digunakan oleh prajurit untuk melindungi kepalanya. Seperti ini ya gambarnya adik-adik. Pada zaman dahulu, ketopong keselamatan itu terbuat dari besi baja loh. Besinya yang sangat keras. Kenapa harus besi baja? Supaya ketika musuh menyerang dengan panah, kepala dari seorang prajurit pasti aman loh. Karena panah dari musuh tidak dapat menembus ketopong yang terbuat dari besi baja itu. Nah, sekarang adik-adik, sebagai seorang prajuritnya Tuhan, kita harus menggunakan ketopong keselamatan supaya pikiran kita terlindungi dari tipuan si iblis. Kenapa pikiran kita harus dilindungi? Karena tipuan si iblis akan menyerang kita melalui pikiran. Jika pikiran kita sudah diserang oleh tipuan si iblis, maka kita akan menjadi anak-anak yang melawan kepada Tuhan loh. Nah, ketopong keselamatan ini menolong kita untuk yang pertama, menjaga pikiran kita tetap dalam kebenaran. Yang kedua, menjaga pikiran kita tetap dalam berpikir positif. Kenapa orang bisa tertipu? Jawabannya adalah karena orang tersebut tidak mengetahui kebenaran. Orang yang sudah tahu tentang kebenaran pasti tidak dapat tertipu, karena kebenaran telah menyelamatkan orang tersebut supaya tidak tertipu. Nah adik-adik, berita baiknya, kebenaran yang mengalahkan tipuan si iblis itu hanya terdapat dalam Alkitab loh, yaitu firman Tuhan. Semakin banyak adik-adik baca firman Tuhan, semakin banyak juga adik-adik tahu tentang kebenaran. Dan pastinya kita sebagai prajuritnya Tuhan tidak akan tertipu oleh tipuan si iblis. Karena kita sudah banyak mengetahui kebenaran, maka kita tidak gampang akan tertipu oleh tipuan si iblis. Oke adik-adik, pesan dari Kak Fandi, ayo kita belajar baca firman Tuhan setiap hari, supaya setiap hari kita mengetahui kebenaran. Semakin banyak kebenaran, semakin banyak juga kita tahu tentang pesan-pesan Tuhan yang ada di dalam kebenaran. Oke adik-adik, dan pastinya kita tidak tertipu dari tipuan si iblis. Ayat hafalan kita di pagi hari ini yaitu terdapat dalam kitab Efesus 6 ayat yang ke-17a. Dan terimalah ketopong keselamatan. Sekali lagi ya, Efesus 6 ayat yang ke-17a. Dan terimalah ketopong keselamatan. Oke adik-adik, kita selesai. Kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat minggu ini. Kami telah belajar menjadi seorang prajurit yang menggunakan ketopong keselamatan. Dan kami percaya ketika kami menggunakan ketopong keselamatan, pikiran kami tetap terjaga dalam kebenaran, pikiran kami terus positif Tuhan. Terima kasih.
Memberkati kami Tuhan, memberkati keluarga kami, memberkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, di hari ini kita akan menggambar ketopong keselamatan. Seperti ini ya adik-adik. Sekarang kita akan mewarnai ya. Oke, sekarang udah jadi nih. Sekarang Kak Pandi mau tantang adik-adik untuk dapat menggambar seperti ini ya. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala hal keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadam semua panah api dari si jahat. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Super ayat kita hari ini adalah Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah seperti Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Efesus 6 pasal 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ibadah SKC perisai iman, Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan panah api dari si jahat. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu
akan dapat memadamkan panah api dari si jahat. Ayat hafalan hari ini adalah Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Super Kids. Ayat hafalan hari ini adalah Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Thank you Super Kid. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Seperti hafalan hari ini adalah Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Thank you Super Kids, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Shalom Super Kids, hari ini Evelyn mau ujian. Ayo kita mulai. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Terima kasih Super Kids, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Shalom Super Kids, hari ini Evelyn mau kesaksian. Ayo kita mulai. Pada hari ini, Evelyn genap berusia 8 tahun. Evelyn sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pada hari ulang tahun Evelyn diberi kesehatan dan Evelyn diberi kebahagiaan karena Evelyn bisa berulang tahun di Semarang. Evelyn sangatlah bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Evelyn bisa bersenang-senang dan Evelyn bersyukur sekali kepada Tuhan saat Evelyn PTS. Nilai Evelyn saat PTS itu memuaskan sekali hasilnya.
tahun Evelyn dan saat PTS. Evelyn itu saat PTS deg-degan. Nah, Evelyn berdoa supaya dapat nilai yang memuaskan, akhirnya terkabul. Evelyn mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, Evelyn mau memberi pesan ini Super Kids. Nah, kalau kita sudah dikabulkan permintaan kita kepada Tuhan, kita harus mengucap syukur. Oke teman-teman Super Kids, sekian dulu ya teman-teman Super Kids. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Efesus 6 ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Shalom Super Kids, hari ini Evelyn mau hafalan minggu ini. Ayo kita mulai. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Terima kasih Super Kids, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Seperti kita akan membaca ayat hafalan hari ini, yaitu Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dari Super Kids. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat.